Pertama kali lihat judul buku novel karya Terelia ini, teruslah bodoh, jangan pintar. Pasti kalian kepikir bahwa ini buku tentang tetaplah rendah hati biar terus belajar. Tapi setelah dibaca habis buku ini, ternyata judul ini berangkat dari omelan seorang kakak ke adiknya yang super keras kepala. Keras kepala kenapa ya kira-kira? Nah, itu yang bakal kita bahas dalam novel Terelia ini. Yang jelas, vibe-nya masih khas Terelia banget. Seperti nuansa sosial, konflik keluarga, plus pesan moral yang nyentil tapi relate dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Novel ini fokus pada proses persidangan yang membawa pembaca masuk ke kisah para saksi. Mulai dari latar hidup mereka sampai pengalaman pahit yang terkait dengan kasus tersebut. Komite independen namanya. Itu dibentuk oleh pemerintah untuk merespon gugatan aliansi aktivis. Yaitu mereka ada dua aktivis, Setia dan Mulia, wartawan Ibu Sri, seorang sutradara, Dendi namanya, dan si penulis yang jarang disebut namanya. Apa yang mereka gugat? Dampak brutal aktivitas tambang di PT Semesta Mineral and Mining milik Tuan Lim. Dampaknya beragam, dari mulai anak yang tenggelam di lubang bekas tambang, penyakit yang mewabah, hewan-hewan yang terancam punah, bencana ekologis, ketimpangan pekerja lokal dan pekerja pendatang, sampai percobaan pembunuhan terhadap saksi paling kunci. Lebih parah lagi, perusahaan ini memanfaatkan tentara, pengacara, bahkan pemerintah sebagai tameng agar tambang tetap jalan. Komite independen pun ternyata cuma komite bayaran yang akhirnya mengeluarkan legalisasi untuk meneruskan operasi tambang. Bagian paling menarik dari novel ini adalah bagian di mana ada potongan ucapan yang dijadikan judul, "Teruslah bodoh, jangan pintar." Cerita dimulai ketika Rudi dan Budi bersih tegang memberi kesaksian di persidangan. Dari situ cerita mundur ke belakang, nunjukin gimana hidup mereka akhirnya bersinggungan dengan aktivitas tambang dari perusahaan tambang itu. Rudi digambarkan sebagai sosok pemalas, tapi pengen cepat sukses. Ia merantau ke kota buat jadi penyanyi. Tapi kenyataannya justru pahit. Kerja serabutan dari ngamen sampai nyupir mikrolet. Tiap pulang kampung, ia pura-pura sukses dengan nyewa mobil biar kelihatan tajir. Nah, beda dengan adiknya. Kalau adiknya, Budi, kebalikannya, rajin, suka belajar, tekun, dan setia dengan tradisi kampung. Dia kebanggaan dari ayahnya karena mau meneruskan jalannya sebagai petani. Hidup mereka berubah total sejak ada proyek SIP, Semesta International Industrial Park, milik PT Semesta Mineral and Mining. Mereka dipaksa jual tanah murah, mulai 10.000, 20.000, sampai 30.000 per meter. Rudi ikut jadi kaki tangan perusahaan buat maksa warga, termasuk adiknya sendiri. Tapi Budi nyekeh, nolak habis-habisan demi menjaga tanah leluhur. Dari sinilah muncul kalimat itu, "Teruslah bodoh, jangan pintar." Sindiran Rudi ke Budi, karena Budi dianggap gak pintar lihat peluang dan menutup mata dengan keuntungan miliaran. Padahal sebenarnya ia sedang mempertahankan harga diri, tanah, dan tradisi. Rudi akhirnya kaya mendadak hasil jual tanah dan memasarkan tawaran perusahaan. Tapi karena malas dan tidak pandai mengatur uang, kekayaan Rudi cepat habis. Sementara Budi pindah bersama warga yang tersisa yang kebanyakan dari mereka melawan. Membangun kampung baru dari nol dan menghidupkan lagi tradisi lama. Lewat mode persidangan, novel ini
ngebongkar banyak dampak buruk dari aktivitas tambang. Di antaranya nyawa yang diabaikan, keluarga yang kacau, penyakit merebak, bencana mengancam ekosistem yang rusak, nilai-nilai masyarakat yang goyah, sampai aparat saling sogok. Semua sisi gelapnya dibuka satu persatu di buku ini. Habis baca buku ini, langsung muncul pertanyaan, kok bisa ya perusahaan tambang pakai aparat negara buat ngegolkan izin mereka secara legal? Ternyata kasus kayak gitu bukan hal baru, di dunia nyata pun sering kejadian. Dan parahnya lagi, penguasaan tambang oleh perusahaan swasta kayak milik Tuan Lim di buku ini, itu sebenarnya melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan manusia itu punya hak bersama dalam 3 hal, atau manusia itu berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Api di sini jadi simbol seluruh sumber daya alam yang ada di perut bumi sebagai sumber energi yang harusnya jadi hak bersama. Rasul melarang sumber daya alam dikelola secara pribadi atau diprivatisasi. Intinya itu milik publik dan seharusnya dikelola negara buat kesejahteraan rakyat, bukan buat segelintir orang. Selain itu, novel ini juga menunjukkan gimana negara kadang malah tunduk sama kepentingan korporasi. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, seorang pemimpin itu kayak pengembala, tugasnya ngurus dan melindungi rakyatnya, bukan perusahaan. Seperti sabda beliau yang menyebutkan, setiap kalian adalah pengembala dan setiap pengembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah pengembala. Ada catatan kritis untuk menjadi teruslah bodoh, jangan pintar. Seperti Budi, melawan penguasaan tambang atau sumber daya alam yang seharusnya milik publik, itu jelas harus diperjuangkan. Pemimpin juga wajib hadir membela rakyat, karena itu memang tuntutan Islam. Tapi soal Budi yang pegang teguh tradisi saat bangun ulang kampungnya, itu perlu dikaji lagi. Karena seorang muslim tetap harus berpatokan pada Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada tradisi nenek moyang. Teruslah bodoh, jangan pintar. Sebenarnya bisa jadi sindiran buat kita. Jangan pernah berhenti nambah wawasan. Bukan cuma teori tekstual, tapi juga peka sama masalah-masalah kontekstual. Dan tentunya sebagai catatan kritis, kita tetap harus menjadikan Islam sebagai pedoman utama. Sehingga perjuangan melawan ketidakadilan berangkat karena kesadaran pentingnya solusi Islam untuk diterapkan.